baterainya 93%. Gimana nih menurut teman-teman? Selama 2 tahun baterai 93% ya, untuk kondisi baterainya itu apakah masih oke atau udah jelek, guys? Sama persis dengan di Poco F7. Tapi jujur, Xiaomi 14T ini sudah lebih dari 1 tahun, cuy. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini nih, di sini saya mau menindaklanjuti ya. Ini video saya sebelumnya, guys, terkait si Poco F7 ini yang sudah saya pakai mau hampir 1 tahun, guys. Nah, di sini teman-teman mungkin banyak yang bertanya atau sekaligus membagikan baterai health-nya ya, atau kualitas baterainya gitu ya. Selama pemakaian, ada yang bilang, Bang, saya baru pakai 4 bulan tapi sudah 98%. Bang, saya sudah 6 bulan tapi sudah 97%. Saya bahkan sudah berapa bulan tuh? Sudah 94% gitu, guys, untuk baterai health-nya. Nah, mungkin di sini saya mau kasih beberapa tips ya buat teman-teman nih ya, khususnya yang pakai Poco F7 ataupun device-device lain Xiaomi, bahkan bukan dari Xiaomi juga ya. Nah, kalau guys ya di sini nih penting, guys ya. Kalau misalkan teman-teman di sini tahu ya ataupun sudah pernah lihat di bagian baterai, teman-teman ya, di bagian baterai. Nah, itu ada opsi pengisian daya. Nah, ini guys, opsi pengisian daya dan juga perlindungan baterai. Nah, kedua ini guys, ini jangan dianggap sepele ya. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman, mungkin untuk perbandingan dengan device yang lain ya. Ini saya ada device Realme ya teman-teman. Kita lihat untuk di bagian kondisi atau di baterainya ya. Baterai. Nah, di sini ada beberapa apa namanya, fitur atau fungsi, guys ya. Nah, ini di HP yang lain ya. Oke, nggak hanya di Xiaomi aja. Nah, di Realme juga ini ada kesehatan baterai dan juga di sini ada batas pengisian daya khusus dan lainnya. Ya, seperti itu, guys. Ini bukan membanding-bandingkan, guys, bukan, guys ya. Ini kita bahas terkait bagaimana supaya baterai HP kita ini tetap awet gitu ya, teman-teman ya. Tetap terawat gitu lah ya. Oke, meskipun ya akhir-akhirnya nanti gitu ya teman-teman ya, itu bakal rusak juga. Yang jelas di sini kita bisa memperpanjang umur baterainya gitu loh ya. Oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ini ada dua opsi tadi yang saya katakan ya, opsi pengisian daya dan juga ada perlindungan baterai. Di HP-HP sekarang bahkan ya, di beberapa brand yang lain seperti di iQOO ya, itu sudah ada opsi pengisian ataupun bypass charging yang biasanya hal itu tuh ya kalau di laptop-laptop gaming itu udah nggak aneh, guys, bypass charging gitu ya. Jadi dia itu arusnya masuk ke motherboard ataupun ke hardware-nya tapi tidak ngecharge ke si baterainya. Gitulah intinya kalau bypass charging ya. Nah, di sini juga ya, di perlindungan baterai sekarang ini di device-device atau di HP-HP baru ya, baru keluaran 2025 2026 sekarang itu sudah ada mulai yang dinamakan perlindungan baterai. Itu biasanya seperti ini nih, perlindungan baterai di charge sampai 80%. Nah, jadi memang ketika kita sudah mencapai 80%, dia itu akan berhenti ngecas, guys. Ya. Jadi si daya dari si apa namanya, kepala chargernya itu tidak masuk karena itu sudah terbukti, cuy. Saya coba cas sampai 80%, saya coba cek pagi-pagi, ternyata malah turun jadi 79 bahkan 78. Oh, berarti ini terputus ya. Arusnya terputus dan tidak masuk gitu, guys. Itu bagus sekali ya. Itu bagus sekali untuk menjaga si baterainya itu tetap awet gitu loh, teman-teman ya. Meskipun ya ada masanya juga, nanti ya bisa rusak juga gitu baterainya, bisa kembung dan lain sebagainya. Asalkan kita bisa menjaganya, itu bisa aman, bisa awet baterainya, cuy. Nah, di sini juga saya 97%, guys. Ini siklus charging 222 kali ya.
ini siklus chargingnya tuh ya, kondisi baterainya 97%. Nah, ini tanggal pembuatannya April 2025 dan penggunaan pertama di Juni 2025. Ini belum genap 12 bulan, belum cuy. Ini sekarang baru April ya, Mei, Juni ya. Jadi 1 bulanan lagi 1 tahun ya. Oke, 2 bulanan lagi ya masuk ke Juni itu. Pas masuk ke, tapi kalau pas masuk ke Juni berarti kita udah 11 bulan ya. 11 bulan, teman-teman. Itu ya, ini untuk si Poco F7 saya. Hal ini kemarin di pas pemakaian, bahas pemakaian selama 1 tahunan, ini sih banyak sekali pertanyaan guys ya, dan juga banyak sekali yang membagikan kualitas dari baterainya teman-teman gitu ya. Oke, ada yang baru, yang ada 1 tahun masih 99%, itu keren banget ya. 1 tahun ataupun mungkin udah 10 bulan masih 99%, itu masih mantep banget guys. Gitu ya untuk baterainya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi teman-teman di sini ke tipsnya. Nah, itu tadi salah satunya adalah di perlindungan baterai kita gunakan di sini. Jadi kita jangan terlalu sering isi daya sampai penuh, guys. Jangan, guys ya. Ini. Jadi misalkan kalau misalkan ingin isi daya penuh itu, misalkan dalam seminggu itu, saya juga dalam seminggu itu biasanya cuma 2 atau 3 kali guys isi sampai penuh, sesuai dengan kebutuhan tuh. Kita mau pakai buat apa nih sampai 100% misalkan ya. Nah, kalau biasa-biasa sih kita pakainya di cas sampai di 80% aja. Itu guys ya, itu untuk menjaga si baterainya itu tetap aman. Nah, penggunaan sendiri si Poco F7 ini ya saya untuk harian dan juga untuk tipis gaming lah ya. Dikit-dikit gaming. Tapi saya sih gaming tuh biasanya mainnya cuman main Wuthering Waves, Where Windsmith guys. Saya mainnya Where Windsmith ya. Main itu aja, ngerjain daily harian aja gitu ya, ngabisin energi aja gitu. Dungeon aja udah seperti itu, dan ya udah selesai. Itu aja sih ya untuk hariannya gitu. Kadang juga Mobile Legend lah, atau kalau ada teman main PUBG gitu guys. Nah, itu kurang lebih seperti itu guys ya. Dan di sini perlindungan baterai nih, ini ya opsi utama. Kalau HP teman-teman ada fitur ini bagus ya, itu bisa memperpanjang umur baterai teman-teman gitu ya. Nah, ini di Poco ya. Kemudian di sini juga ada guys nih di kesehatan baterai ya. Kesehatan baterai di sini ada. Nah, ini ya. Pengisian daya cerdas, dan di sini ada batas pengisian daya khusus. Gitu ya. Ini bisa dicas sampai 80 bahkan 90%. Nah, itu lebih menariknya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di device ataupun di OS-OS di device yang lain itu juga ada fiturnya. Cuman ya lebih menarik, Cuk. Ya. Nah, di sini kita bisa atur. Nah, bahkan di sini kita bisa atur ya minimum itu di 80 ya. Bisa di 85 ya, atau 90 atau di 95. Nah, ini lebih menarik guys ya. Kalau di Realme ya, ini saya coba di Realme teman-teman ya, Realme 12 Pro Plus. Nah, ini ada fiturnya, ini kita bisa sampai 95% gitu ya. Jadi enggak selalu 100% gitu ya. Gitu guys. Cuman memang sayangnya di sini untuk di Realme nggak ada fitur untuk mengetahui ya berapa kondisi baterai kita di sini ya teman-teman ya. Oke, nggak ada di sini ya. Kesehatan baterai cuman itu aja guys, nggak ada seperti yang ada di sini ya. Kita bisa lihat kondisi baterai sampai 9, di sini saya 97%, sedangkan di Realme saya belum nemu tuh fitur itu. Atau mungkin ada ya yang pakai Realme di sini, ada yang tahu nggak tuh fiturnya adanya di mana tuh guys ya untuk itu. Nah, ini fitur ini sangat-sangat bagus ya untuk menjaga si baterainya itu tetap awet ya, atau tetap, atau umurnya bisa panjang lah. Nah, kemudian guys di sini ada opsi pengisian ya. Ada opsi pengisian dayanya. Itu kita isi dayanya itu bisa cepat, sedang, lambat guys. Nah, kalau di sini kita lihat ya teman-teman di Realme untuk opsi charging ataupun kecepatannya tidak ada opsi khusus guys di sini ya, supaya casnya itu apa ya, lambat gitu ya. Di sini saya belum nemu guys ya untuk fitur itu. Oke, ini status baterai, bentar-bentar kita lihat. Oh, gitu aja ya. Oh, gitu ya guys ya. Enggak ini ya. Enggak apa namanya? Enggak ada kondisi baterai yang menunjukkan baterai health 97%, 90% gitu ya. Enggak ada di Realme.
Nah, fitur untuk opsi pengisian mau cepat, lambat, sedang atau turbo itu ya istilahnya kalau di Xiaomi itu ada guys ya. Nah, kalau kita lihat ini ada opsi pengisian daya. Nah, di sini kita bisa kecepatan tinggi atau standar. Nah, kalau saya pribadi guys, saya lebih sering menggunakan standar. Nah, ini juga salah satu faktor guys penyebab baterai teman-teman itu baterai health-nya itu cepat berkurang atau eh, apa ya, keawetannya itu menurun guys ya gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sering menggunakan kecepatan tinggi, nah ini juga udah ada keterangannya, perangkat mungkin memanas. Nah, faktor itu tuh yang bikin baterai teman-teman jadi nggak awet gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau bisa teman-teman di sini gunakan yang standar ya. Ini juga berlaku untuk HP-HP ataupun device-device lain yang memang ada fitur ya. Fitur untuk opsi pengisian daya. Gitu, guys. Nah, ini. Ataupun teman-teman ada juga ya kan kayak misalkan kabel datanya gitu ya, kabel USB-nya yang memang premium punya tuh yang ada fitur pengaturan auto cut off-nya kan keren. Itu juga aman tuh, bagus tuh supaya baterainya tetap awet ya. Nah, sayangnya guys, kalau kita bandingkan juga ya untuk di Poco F6 ya, di Poco F6 di sini sayangnya di sini dia itu apa ya guys? Jadi nggak ada fitur untuk ini apa namanya mengetahui berapa persen sih guys ya, berapa persen sih baterainya nih untuk Poco F6 nih. Nah ini kan di perlindungan baterai. Nah di sini juga jumlah isi daya hari ini juga ini nggak akurat cuy. Padahal di sini juga dia sudah masuk ke HyperOS 3 ya. Ini nggak akurat, jumlah isi daya 0. Kemudian juga di sini untuk fitur kayak kondisi baterai nggak muncul, cuman segini doang, teman-teman, cuman suhu doang gitu ya. Tapi di sini untuk perlindungan baterai cas sampai 80% untungnya di Poco F6 itu ada. Ini ya, ini ada. Kemudian terakhir saya cek ya untuk baterai health si Poco F6 ini guys, ini saya menggunakan acu baterai. Menggunakan acu baterai juga ini cukup cukup apa ya, cukup akurat juga guys ya. Nah ini sedang loading komponen ya, kita tunggu. Ini baterai health-nya punya saya Poco F7 ini, Poco F6 itu di 90 berapa tadi? Kita lihat ke atas guys. Baterai health-nya 93% guys ini. Berarti berapa bulan lagi nih? Sekarang April, Mei, Juni, Juli ya. Nah, Mei, Juni, Juli itu udah mau 2 tahun ya. 2 tahun, guys. Si HP ini udah 2 tahun nih, 2024 kan dia kan. Kalau nggak salah rilis itu Juli apa Juni gitu ya, rilisnya. Udah 2 tahun, berarti 2 tahun ini baterainya 93%. Gimana nih menurut teman-teman? Selama 2 tahun baterai 93% ya untuk kondisi baterainya itu apakah masih oke atau udah jelek guys ya, tulis di kolom komentar teman-teman ya. 2 tahun loh ini ya, mau 2 tahun ya, 2 bulan atau 2 bulan lagi Poco F6 ini 2 tahun. Nah gitu guys ya, kalau kita coba lihat di ECU baterai ya. Nah gitu, kalau di sini dia nggak muncul guys di perlindungan baterai. Kalau di HP-HP sekarang nih Poco F7 kemudian Xiaomi 14T itu ada, cuman untuk siklus di Xiaomi 14T itu nggak ada. Nah ini guys ya, siklusnya nih, siklus 22. Nah, untuk si Xiaomi 14T juga di sini kita cek teman-teman. Ini kalau nggak salah ada 97% ya untuk kondisi baterainya ya. Nah, kondisi baterainya 97%. Sama persis dengan di Poco F7. Tapi jujur, Xiaomi 14T ini sudah lebih dari 1 tahun cuy. Kalau nggak salah mau 14 atau 16 bulan ya ini ya. 16 bulan kalau nggak salah Xiaomi 14T ini terhitung awet guys baterainya. Maksudnya ya ini baru 8 bulan aja di Poco F7 udah 97%. Ini lebih dari 1 tahun ya. Ini 16 bulan kalau nggak salah atau 17 bulan gitu. Saya lupa pas dulu belinya. Soalnya di sini nggak ada keterangan kayak gini kan. Kalau di Poco F7 itu enak, penggunaan pertama kelihatan tuh Juni 2025. Nah kalau ini nggak ada. Saya lupa guys. Yang jelas ini udah lebih dari 1 tahun ya si Xiaomi 14T ini untuk kondisi baterainya. Itu guys, ya.
Nah, mungkin ini berbagi pengalaman saja nih buat teman-teman ya. Jadi kita mungkin simpulkan guys ya. Mungkin kita simpulkan. Jadi supaya baterai HP teman-teman itu awet, nah saran saya perlu pertimbangkan opsi yang ada di sini khususnya di device Xiaomi ya. Khususnya di device Xiaomi di perlindungan baterai, kemudian juga di opsi pengisian daya. Nah, itu teman-teman harus bijak pilihnya supaya baterainya tetap awet. Kalau misalkan teman-teman dalam kondisi buru-buru misalkan ya aduh saya buru-buru nih. Sedangkan kita misalkan mau ada acara atau apa gitu ya, pingin cepat. Nah, ini gunakan yang kondisi tertinggi aja, kecepatan tinggi. Kemudian juga di sini perlindungan baterai kita isi sampai penuh. Nah, misalkan seperti itu. Tapi cara itu jangan dipakai terus-menerus setiap hari. Saran saya, guys, supaya baterainya tidak cepat rusak gitu ya. Kalau harian mah ya, udah saya juga gini aja. Ini kemudian untuk pengisian dayanya kita gunakan standar. Jadi supaya lebih awet aja baterainya. Gitu loh ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman tips dari saya. Semoga bisa menjadi referensi juga buat teman-teman atau bisa juga teman-teman cari juga ya tips-tips lain yang bisa mendukung supaya baterai HP teman-teman itu tidak cepat rusak atau awet lah atau bisa dipakai jangka panjang, enggak cepat ganti baterai baru gitu loh ya. Oke, itu aja semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.